Ternyata Kebun Desain setelah 8 tahun berbisnis, bisnis plan itu tidak selalu terlaksana ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ya. Nah, ada lagi nggak hal yang penting nih yang bisa kita bahas terkait pengalaman selama 8 tahun berbisnis ini? Ada satu hal yang pengaruhnya cukup kuat nih untuk omset. Oke. Untuk omset nih ya. Ya. Sesuatu yang sangat berpengaruh untuk membesarkan penghasilan. Benar. Oke. Suksesnya bisnis itu dari sini nih. Oh gitu. Oke. Apa nih ya? Ini pengalaman selama 8 tahun ya guys ya. Yaitu adalah awareness. Awareness. Ya. Oke. Bahasa umumnya, bahasa awamnya apa Jis? Awareness. Bahasa awamnya adalah terkenal. Oh, keterkenalan. Image. Masuk nggak image? Masuk image juga. Keterkenalan. Orang tahu kita atau enggak gitu. Oke. Karena setelah saya rasakan ya, konsumen tuh bukan nyari yang paling jago, bukan yang murah, bukan nyari yang paling enak gitu. Tapi karena dia tahu itu aja gitu. Karena tahu bisnisnya aja gitu. Oke. Ini kamu sempat lihat nggak ada bang siapa tuh yang dulunya bisnis makanan, sekarang bangkrut, sempat viral nih, sekarang lagi viral. Siapa ya? Yang di Dr. Richard Lee. Lela bukan? Bukan, ini apa? Bang Madun. Bang Madun. Kalau nggak salah ya. Saya belum lihat nih videonya. Belum lihat nih. Dia tuh kalau nggak salah ya bisnis makanan. Terus di review kan terkenal sebelumnya, cukup terkenal tuh. Ya. Terus di review sama food blogger nggak salah. Oh, yang itu ya, yang disomasi ya, food bloggernya bukan? Iya, food bloggernya kan terkenal juga gitu. Mereview kalau nggak salah nih ya, itu katanya nggak bagus reviewannya. Akhirnya sampai bangkrut Jis. Iya. Padahal dia udah terkenal, udah oke kayak gitu secara penghasilan. Tapi karena ini juga lebih terkenal, yang si food bloggernya ngasih reviewnya kurang oke, ya jadi bangkrut sampai gitu. Ya orang jadi nggak mau beli ya. Iya karena artinya kan nyambung sama awareness gitu. Yang ini kan terkenal banget nih. Iya. Orang tuh percaya kan? Percaya sama orang ini, karena orang ini terkenal gitu. Ya gitu, benar. Ya. Sampai bisa bangkrut karena keterkenalan orang ini gitu kan. Ya. Nah ini juga sama, semakin terkenalnya bisnis misalnya gitu ya. Orang tuh semakin, ya orang-orang terkenal nih pasti udah oke lah gitu kan. Ya. Kan awareness menaikkan omset kan. Nah tapi tetap yang menanti ya akan menjaga omsetnya tetap segitu ya kualitasnya. Oke. Kasus Bang Madun juga sebenarnya reviewan dari food blogger ini, aduh saya lupa namanya food bloggernya. Kalau misalkan ternyata produknya bagus gitu ya, walaupun dikatain jelek, tapi masyarakat wah ada pembelaan nih dari netizen. Saya pelanggan Bang Madun enak kok misalkan. Justru itu malah menaikkan omset si Bang Madunnya. Nah, tapi ketika memang ya sesuai dengan reviewannya ya udah hancur ya. Habis. Jadi yang pertama itu sih awarenessnya dulu, baru nanti dijaganya sama si kualitasnya. Oke. Jadi kenapa sih awareness ini bisa meningkatkan omset kayak gitu ya? Ya karena orang jadi pengen nyoba gitu ya. Orang pengen nyoba dan itu tadi konsumen gimana mau nyoba kalau dia tahu aja enggak gitu. Ya, jadi ya minimal orang-orang tahu dulu kita tuh jualan apa, produknya seperti apa, tokonya di mana, alamatnya di mana, ya kedainya di mana misalkan. Itu harus jelas tuh, harus tahu, harus disebarkan lah biar orang-orang tahu gitu. Kita jualan apa, nanti baru orang-orang beli gitu. Ya makanya kan menarik kata kamu ketika saya mencoba melanjutkan kalau misalkan
keterkenalan itu menarik orang gitu kan. Menarik orang untuk nyoba. Gitu benar. Setelah nyoba, yang menjaga orang itu repeat order adalah kualitasnya gitu kan. Iya, benar. Jadi ketika awareness ini berjalan beriringan dengan kualitas, ya orang makin terkenal tuh. Iya, benar. Kayak gitu ya, dan omsetnya akan terus terjaga gitu kan. Iya, ya itu. Kan orang repeat order, orang reviewnya oke, kayak gitu ya. Iya. Ditambah hasil reviewnya bisa dilihat orang gitu kan. Benar. Ya, Oke. testimoni bisa dilihat orang nih. Wah enak nih, wah pelayanan bagus nih, wah ini apa nih gitu ya. Sehingga orang juga semakin tertarik aja gitu. Nah itu, jadi utamakan awareness dulu nih. Cuman memang susah sih ini untuk membuat orang tahu bisnis kita itu susah banget. Ya ibaratnya gini lah, kualitas udah oke kan? Iya. Kualitas udah oke, tapi bagaimana menginfokan kualitas ini oke kayak gitu kan? Ya menginfokannya ini loh yang kita kan perlu keterkenalan, perlu dikenal orang gitu supaya orang mau nyoba gitu kan? Kebanyakan pengusaha atau UMKM lah ya yang baru mulai ini, mereka fokusnya di bikin produk. Bikin produk yang bagus, yang unik, yang apa. Cuman gak laku kan. Ya gimana mau laku, orang gak tahu tentang produknya gitu. Misalkan kita bikin produk unik, misalkan keripik daun kelor. Nah orang-orang gimana mau beli keripik daun kelor kalau kita aja gak pernah posting tentang daun kelor gitu. Kalau menurut kamu nih ya, untuk menjadi awareness di era digital itu lebih mudah atau lebih sulit dibanding sebelum era digital? Dua-duanya sih, dua-duanya. Maksudnya dua-duanya gimana? Awareness itu kan ada dua cara tuh. Yang organik dan yang bayar. Jadi sebenarnya intinya sama, kita mengenalkan bisnis kita ke orang. Misalkan kita ingin mengenalkan ini ke 10 orang gitu ya. Tiap hari 10 orang, tiap hari 10 orang. Per hari 10 orang gitu. Itu lama kan? Tapi kalau kita punya uang, nah kita bisa dipercepat tuh awareness-nya, pertumbuhannya. Nah, jadi fungsinya modal dalam branding itu adalah mempercepat pertumbuhan si brandnya gitu. Iya. Ibaratnya kalau dulu sebelum eranya di digital kayak gitu ya, kalau punya modal gitu ya untuk mengenalkan brand kita, ya bisa iklan di radio kayak gitu ya, atau iklan di media cetak, di koran kayak gitu ya, atau di billboard kayak gitu. Kalau sekarang punya modal ya iklan di media sosial gitu. Iya benar. Kalau itu organik atau bukan masuknya ya? Oh bukan itu. Bukan ya? Bukan. Berarti yang iklan yang nge-push ya? Nge-push. Kalau dulu misalkan organik ya mungkin dari mulut ke mulut kayak gitu ya? Benar. Sebenarnya dari lebih efektivitas yang mulut ke mulut. Oke. Karena nanti contoh misalkan dari konsumen ke konsumen gitu. Itu kan dia udah nyobain pelayanannya, udah nyobain produknya. Ya. Jadi misalkan kita beli bakso, terus kita ngobrol ke teman, wah bakso di sini enak loh. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Nah, cuman memang lambat itu, susah. Nah, ketika ada dipercepat dengan modal, suntikan iklan misalkan, orang tahu, tapi belum tentu ngena gitu di hati mereka gitu. Iya. Ya itu pun terjadi di era digital gitu ya. Kalau misalkan kita bikin bikin konten lah, biar ngena kayak gitu ya. Biar nge-review nge-review tempat kita sendiri, testimoni orang yang sudah ini kayak gitu ya. Kita bikin konten, kita share. Kalau nggak di-push kan ya belum tentu viral gitu kan. Benar. Tidak semudah itu untuk viral gitu kan. Tidak semudah itu untuk viral, benar. Jadi ya kalau punya modal mah lebih baik di-push lah biar cepet gitu. Jadi sekarang tuh modal itu bisa mempercepat proses bisnis gitu. Yang tadinya proses pengenalan awareness ini mungkin butuh 10 tahun, bisa jadi cuma setahun gitu. Dengan jor-joran iklan. Contohnya ini adalah Binomo deh, ini artis Binomo yang gini nih. Yang poninya gini. Iya, apa sih dulu tuh? Apakah kalian tahu atau apa ya? Jargonnya itu, pembukaannya tuh. Lagi saya.
Nah itu kan karena si Binomonya iklan terus-terusan, akhirnya kita jadi kenal sama orang ini nih lama-lama. Binomo mah iklannya benar-benar nge-boom sih. Nge-boom itu. Nge-boom banget. Ditambah gaya iklannya itu benar-benar ikonik deh. Orangnya talentnya itu ikonik kayak gitu ya. Kemudian nama Binomonya sendiri mudah banget buat diingat kayak gitu. Jadi ya iklannya nge-pushnya gila-gilaan itu. Setiap buka YouTube iklannya Binomo. Sampai kenal sama wajah orang itu. Kalau misalkan orang ini ngelewat di jalan, kita kenal. Pasti kenal. Wah, ini Abang Binomo nih gitu. Yang Binomo sebelumnya kan apa gitu? Apa benar. Tapi ketika di-push gila-gilaan dalam waktu singkat, mungkin 1 bulan, itu. 2 bulan, semua warga Indonesia tahu Binomo kayak gitu ya. Iya. Itu dengan nge-push ya. Ya, nah itu contohnya untuk mempercepat awareness itu kayak gitu. Ya modalnya cuman ya memang ya, gede. Entah habis berapa miliar itu Binomo. Iya. Nah dalam perjalanannya nih, kita kan naturalnya kan organik nih, organik aja terus berjalan gitu. Mungkin di beberapa waktu kadang kita ngebus dikit gitu, karena keterbatasan modal ya. Ada berbagai macam lah trik untuk ngebus ini. Iya. Yang pertama kita bayar endorse influencer gitu ya, bisa ngebus. Walaupun misalkan tidak impact ke dalam penjualan, tapi itu tetap ngepek ke awareness-nya. Dalam artian ya mungkin ordernya bisa bulan depan, 3 bulan kemudian, bahkan setahun kemudian. Iya. Kalau lihat Kebun Desain ya, misalkan dia cukup terkenal kayak gitu ya. Saya kan masuk 2018 nih pertengahan. 2018, 2019, 2020 itu kan pandemi terus gitu ya. Dan masuk ke komunitas tuh karena pandemi itu Pemda gitu nge-push buat di komunitas kayak gitu ya. UMKM nih. Nah, ketika kita masuk ke komunitas-komunitas UMKM ini, ternyata teman-teman UMKM pada kenal sama Kebun Desain. Wah, ini yang di YouTube-nya Kebun Desain ya katanya gitu. Iya. Artinya tadi tuh 2018, 2019, 2020, 3 tahun lah. Itu ya. Secara organik ditambah ngebus juga gitu ya. Ya. Combo lah kalau Kebun Desain ya. Combo ngiklan iya, organik iya kayak gitu. Itu 3 tahunan tuh. Itu waktu yang bukan singkat, lumayan itu 3 tahun itu. Bahkan sekarang aja yang di usia misalnya 8 tahun lah nih. Kita Kebun Desain udah 8 tahun nih. Ya kita cukup terkenal di kalangannya sebenarnya. Tapi untuk di seluas Binomo sih enggak gitu. Enggak, ya jelas jauh. Bagusnya tadi modalnya beda ya. Tapi untuk di kalangan tertentu memang kita adalah sedikit tahu lah. Gitu. Ya ibaratnya gini deh, di komunitas-komunitas UMKM ya beberapa kota itu ada yang kenal lah kayak gitu. Ya di beberapa kota, ya benar. Karena juga nasional kan. Terus bahkan dulu itu ini awal-awal saya nikah, temennya kakak ipar saya tuh ini ngelihat statusnya kakak ipar saya. Yang Ciamis, orang Ciamis. Ya, tapi dia sekarang staynya di Banten. Oh Banten. Kerja di pesantren. Nah salah satu guru pesantrennya lihat status kakak ipar saya. Lah kok ini Kebun Desain katanya. Saya suka nonton kayak gitu. Bukan sampai ke Banten kayak gitu. Dalam artian mungkin untuk kalangan tertentu itu udah lumayan gitu. Iya, ditambah kan kita memang targetnya kan teman-teman pebisnis kayak gitu ya. Teman-teman UMKM kayak gitu. Ya berarti usaha kita melakukan mengenalkan Kebun Desain itu udah cukup tepat sasaran gitu kan? Sebenarnya cukup cepat tuh. Cukup tepat lah. Cukup tepat ya. Orang yang mau mulai usaha, orang yang sedang berusaha yang sedang memulai usaha kayak gitu ya, baru merintis, baru 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai yang udah puluhan tahun kayak gitu ya. Benar. Nah, si awareness ini juga saya dapat cerita nih dari Keripik Eyang ya. Jadi Keripik Eyang salah satu
klien kebun desain yang awal-awal, dia masuk ke mall itunya, keripiknya, ke Carrefour, ke Hypermart gitu ya. Nah dia bilang produk kita untuk masuk ke mall gampang sebenarnya. Yang susah itu orang-orang milih produk kita atau enggak gitu. Soalnya kalau kita nitip doang, tapi orang-orang nggak kenal sama produknya, nggak bakal dipilih. Percuma kayak gitu. Percuma, betul. Percuma. Jadi mengandalkan orang yang asal pilih. Itu nggak bakal ini signifikan omsetnya gitu. Benar. Ibaratnya kalau saya kayak ke supermarket itu udah punya steak andalan. Apa tuh? Ya udah kenal lah gitu ya. Udah tahu gitu. Kan snack itu banyak banget. Iya banyak banget. Bejibun banget lah gitu ya. Dalam satu rak lagi. Dalam satu jajar gitu. Tapi ya saya karena udah kenalnya sama ini, ya milihnya ini lagi gitu. Iya. Artinya potensi saya untuk random milih yang lain itu kecil. Benar. Misalkan lagi bosan aja, misalkan kayak bosan deh, yang ini pengen nyoba experience yang baru. Baru itu. Cuman kan intensitasnya jarang. Ya. Intensitasnya itu jarang kayak gitu. Ya, benar. Nah, itu pentingnya awareness itu di situ. Jadi kita bisa titip jual di mana saja si produk kita nih. Misal kita jual keripik, titip jual di warung-warung Madura misalkan. Ada di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Nah, tapi kita juga harus ngebantuin produknya laku sendiri gitu. Dengan kita mengenalkan ke orang-orang nih. Benar. Gitu. Jadi misalkan namanya keripik ayang lah. Contoh aja ini. Kita harus mengenalkan keripik ayang ini ke masyarakat di sekitar warung itu gitu. Benar. Entah itu misalkan di sosmednya, iklan di sosmed atau misalkan iklan di iklannya atau apa. Sehingga orang beli gitu. Iya sih, nggak cuma nyimpen doang gitu ya. Nggak cuma nyimpen doang. Jadi orang tuh, ini mah ada di warung dekat rumah saya nih, saya beli kan gitu. Iya. Jadi kalau cuma nyimpen doang sih sebetulnya sih ya gampang-gampang aja. Gampang gitu ya. Itu gampang. Cuman yang sulit memang mengenalkan itu. Karena kalau udah kenal aja sama produknya, itu gampang dibeli sama orang. Iya, kayak AOKA. Nah, AOKA. Awal kan kita nggak tahu nih AOKA kayak gitu ya. Awal nggak tahu, tapi ketika udah tahu kita ke warung, ya milihnya AOKA aja lah gitu. Iya gitu. Iya. Kan roti-rotian banyak kayak gitu. Kayak gitu ya. Bener. Tapi akhirnya orang-orang milihnya AOKA. Benar. Sebelum ada kasus yang ramai. Gak tahu tuh kalau sekarang. Jadi sih awareness ini buat teman-teman pebisnis ya. Harus ditumbuhkan tuh. Jadi nggak cuman sekedar mengandalkan orang beli random gitu aja. Iya, jangan mengandalkan orang beli random. Tapi kita harus mengenalkan nih bedanya produk kita sama orang apa. Gitu. Artinya diupayakan ya sama kita diupayakan kayak gitu. Baik ya. itu bentuk apapun lah, mau iklan, mau bentuk konten, mau bentuk offline misalkan bazar atau apa. Itu apapun bentuknya, tapi kita harus tetap mengenalkan si bisnis kita ini. Gitu. Oke, itu ya pengalaman kebun desain selama 8 tahun ini. Ya. Jadi awareness ini benar-benar bisa meningkatkan omset ya. Ya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengacuhkan awareness dari bisnis teman-teman. Benar. Ya harus dikenalkan pokoknya kayak gitu ya. Salah satu cara mengenalkannya adalah ya dengan punya desain yang unik, yang mencolok gitu atau yang oke kayak gimana Jis biar dapat desain yang seperti itu. Teman-teman ya bisa desain sendiri atau bisa juga order Kebun Desain. Karena Kebun Desain menyediakan jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain spanduk juga bisa, desain iklan bisa gitu ya. Sekaligus kita juga bisa mendaftarkan merek biar nanti online shopnya jadi Shopee Mall atau jadi Lazada Mall, Tokopedia Mall ya. Kita membuka jasa pendaftaran merek, pembuatan NIB biar legal, terus bikin PT perorangan bisa juga. Nah, buat teman-teman yang mau order bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah atau di deskripsi ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.